Syafira, seorang wanita muda penuh semangat dari daerah kecil, datang ke Jakarta demi mengejar mimpi dan kehidupan yang lebih layak. Setelah 5 tahun bekerja keras sebagai pelayan di restoran Timur Tengah elit, Nur Al-Kamar, ia dipromosikan sebagai manajer. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia dipaksa menikah secara kontrak dengan Khalid, pemilik restoran sekaligus pengusaha kaya asal Arab. Di tengah dinamika pernikahan yang hampa cinta, Syafira menemukan bahwa hatinya perlahan tumbuh pada seseorang yang awalnya hanya sebatas rekan bisnis. Namun apakah cinta bisa bertahan jika fondasinya hanya kesepakatan? Dalam perjalanan yang penuh luka, pilihan dan harapan, Syafira harus menemukan arti cinta dan pengorbanan yang sesungguhnya. Langit Jakarta siang itu seperti lembaran kelabu yang berat dan penuh beban. Awan menggumpal, menggantung tanpa ampun, tapi panasnya tetap menyengat kulit. Di tengah keramaian terminal Kampung Rambutan, seorang gadis dengan koper besar dan wajah lelah berdiri agak kikuk. Namanya Syafira. Usianya baru 21, tapi matanya menyimpan semacam luka yang terlalu tua untuk wajah semuda itu. Jakarta bukan mimpi baginya. Kota ini lebih mirip pelarian dari kenyataan kampung halamannya yang sempit dan penuh bisik-bisik tetangga. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya kini hanya seorang penjual kue keliling yang semakin renta. Dan Syafira? Dia adalah harapan keluarga. Harapan yang kini berdiri sendiri, mengandalkan sisa uang pemberian tetangganya yang kasihan. Syafira? Panggil seseorang, seorang wanita dengan kerudung hitam dan clipboard di tangan. Saya Nia, dari restoran Nur Al-Kamar. Syafira mengangguk cepat, gugup, lalu menarik koper besarnya mengikuti wanita itu menuju mobil. Dari jendela mobil, ia memandangi kota besar ini dengan hati campur aduk. Semuanya serba cepat, serba asing, dan jujur saja, cukup menakutkan. Restoran Nur Al-Kamar terletak di kawasan elit Senopati. Bangunannya megah, penuh ukiran bergaya Timur Tengah, dan aroma rempah langsung menyambut hidung begitu pintu dibuka. Di dalam, semuanya tampak sibuk. Para pelayan hilir mudik membawa piring besar berisi daging kambing dan nasi mandi. Mulai besok, kamu kerja dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Libur seminggu sekali, tapi kalau ada acara besar, siap-siap ditarik lembur ya, kata Bunia sambil menuliskan sesuatu. Wajahnya ramah, tapi suaranya tegas. Syafira hanya mengangguk. Ia terlalu gugup untuk bertanya lebih banyak. Keesokan harinya, Syafira resmi menjadi pelayan di Nur Al-Kamar. Seragam hitam panjang dengan celemek emas menambah kesan elegan, tapi kaki pegal dan punggung nyeri adalah bagian dari paket kerja yang tak tertulis. Ia belajar cara menuang teh min tanpa menumpahkan, menghafal nama-nama hidangan dengan nama yang sulit diucap, kabsa, shawarma, Ali, dan belajar senyum meski hati sedang tak karuan. Hari-hari berlalu, dan Syafira mulai terbiasa. Ia menemukan teman. Rina, pelayan senior yang cerewet tapi baik hati, dan Ahmad, sang koki muda, yang suka menggodanya dengan sambal pedas tiap kali ia minta tambahan bumbu. Mereka jadi semacam keluarga baru di tengah kerasnya ibu kota. Namun, hidup di Jakarta bukan hanya soal kerja keras. Malam-malamnya di kamar kos sempit sering diisi tangis diam-diam. Rasa rindu pada ibu yang tak bisa ditelepon karena pulsa habis. Rasa lelah yang merayap ke tulang. Dan rasa takut bahwa mungkin semua perjuangannya takkan cukup. Tapi Syafira punya sesuatu yang lebih dari sekadar tekad. Ia punya hati yang tak mudah menyerah. Suatu malam, setelah shift panjang yang membuat kakinya nyaris lumpuh, Syafira duduk sendirian di teras belakang restoran. Ia menatap langit Jakarta yang samar-samar terlihat di balik gedung tinggi, sambil memeluk lututnya. Aku harus kuat. Buat ibu, buat diriku sendiri, bisiknya. Tak ada yang menjawab, tentu. Tapi kadang, mengucapkannya saja sudah cukup memberi kekuatan. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Dari satu gadis sederhana, dengan satu koper besar, dan harapan yang tak bisa diukur dengan angka di rekening bank. Jakarta belum memeluknya. Tapi Syafira tahu, ia akan membuat kota ini mengenalnya. Satu langkah, satu senyuman, satu piring nasi mandi pada satu pelanggan dalam satu waktu. 5 tahun bisa mengubah banyak hal. Termasuk seorang Syafira yang dulu datang ke Jakarta
dengan koper besar dan mata penuh ketakutan. Kini, di usianya yang ke-26, ia sudah bukan gadis lugu yang gampang panik saat pelanggan marah karena sendok kurang satu. Ia tumbuh jadi wanita yang gesit, tenang, dan dihormati di restoran Nur Al-Kamar. Pagi itu, suasana restoran ramai seperti biasa. Musik khas Timur Tengah mengalun pelan, wangi daging panggang bercampur aroma kayu manis memenuhi udara. Tapi suasana hati Syafira sedang berbeda. Ada rasa gugup yang menggelitik dadanya sejak semalam, setelah ia menerima pesan dari Bunia untuk datang lebih pagi ke kantor manajemen. "Fir, jangan bilang lo ketahuan ngumpetin sambal buat Ahmad lagi ya," goda Rina sambil menyerahkan daftar menu baru. "Ya ampun, itu sekali doang," jawab Syafira terkekeh, tapi degup jantungnya tetap tak tenang. Beberapa menit kemudian, ia sudah duduk di depan meja Bunia, dengan tangan meremas ujung rok. "Syafira," kata Bunia dengan senyum hangat, "kamu tahu kan, selama 5 tahun ini kamu sudah jadi salah satu karyawan terbaik di sini. Jarang terlambat, rajin, dan bisa mengendalikan pelanggan yang cerewet sekalipun." Syafira mengangguk kecil, menahan napas. "Kami memutuskan untuk mengangkatmu jadi manajer utama lantai depan. Mulai minggu depan, kamu akan bertanggung jawab penuh atas operasional restoran saat jam makan malam." Lidah Syafira sempat keluh. Beberapa detik ia hanya menatap Bunia dengan mata membesar, seolah tak percaya. Saya? Suaranya gemetar. Bunia tertawa kecil. "Iya, kamulah, Masa Ahmad." Kabar itu menyebar cepat. Rina memeluknya seperti kakak sendiri, dan para staf dapur ramai-ramai menggodanya seharian. Syafira senyum-senyum terus, bahkan saat harus membersihkan tumpahan sup lentil karena anak baru salah letak mangkuk. Namun kebahagiaan sering datang satu paket dengan cobaan. 2 hari kemudian, restoran mendapat pesanan besar untuk acara pejabat kedutaan, 300 porsi, termasuk makanan pembuka dan penutup. Tugas mengatur pengiriman ada di tangan Syafira sebagai tanggung jawab barunya. Pagi hari pengiriman, ia datang lebih awal. Semua sudah disiapkan. Kotak-kotak makanan dibungkus rapi, daftar menu dicetak, alamat dicatat dengan jelas. Namun ketika jam makan siang lewat dan tak ada kabar dari pihak pemesan, telepon restoran berdering keras. Syafira mengangkatnya. "Ini dari kedutaan." "Maaf, mana makanannya?" "Tamu-tamu sudah datang." Deg. Dada Syafira seperti ditimpa batu. Ternyata sopir salah baca alamat. Makanan dikirim ke gedung kedutaan lama yang sudah pindah sejak tahun lalu. Butuh 1 jam untuk mengalihkan semuanya ke tempat yang benar. Terlambat. Kacau. Dan reputasi restoran ikut tercoreng. Malam itu, Bunia tak banyak bicara. Hanya berkata singkat, "Besok kamu harus menghadap langsung ke Pak Khalid." Nama itu membuat perut Syafira mual. Khalid, pemilik Nur Al-Kamar. Pria yang kabarnya jarang turun tangan, tapi sekali muncul, semua orang bisa kena semprot. Beberapa karyawan bahkan bilang, lebih baik dimarahi pelanggan daripada dipanggil Khalid Syafira. Nyaris tak tidur malam itu. Ia membayangkan skenario terburuk. Dicopot dari jabatan, diturunkan jadi pelayan lagi, atau bahkan dipecat. Keesokan paginya, ia berdiri di depan lift menuju kantor Khalid. Tangannya dingin dan keringat mulai membasahi punggung. Ketika pintu terbuka, ia melangkah masuk, mencoba tegar, meski kaki rasanya ingin kabur. Di dalam ruangan yang luas dan elegan, pria itu menatapnya dari balik meja besar. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam, seperti bisa membaca isi hati orang dalam sekali pandang. "Kamu Syafira?" tanyanya pelan, tapi dalam. "Iya, Pak." "Duduk." Ia duduk. Tangannya gemetar di pangkuan. "Jelaskan kenapa makanan terlambat." Syafira menjelaskan dengan jujur. Ia tidak menyalahkan sopir, tidak mengelak dari tanggung jawab. Hanya menyampaikan apa adanya, sejujur mungkin. Khalid terdiam lama. Lalu berkata, "Kamu salah, tapi kamu juga berani." "Itu jarang." Syafira mengerutkan kening. "Saya tidak mengerti, Pak." Khalid berdiri dan berjalan mendekat. Matanya tajam menatap Syafira. "Aku sedang mencari orang yang bisa kupercaya.
Dan kamu, mungkin saja orang itu. Kata-kata itu menggantung di udara seperti teka-teki. Dan Shafira, yang tadinya takut dipecat, kini justru dilanda rasa takut yang lain, ketidakpastian. Ia tak tahu bahwa pertemuan itu adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang tak pernah ia duga, bahkan dalam mimpi sekalipun. Sejak pertemuan pertamanya dengan Khalid, Shafira merasa hidupnya seperti sedang menunggu sebuah badai. Meski Khalid tak banyak bicara, caranya menatap, diamnya yang penuh makna, dan kalimat terakhir yang menggantung itu. Aku sedang mencari orang yang bisa kupercaya. Semua meninggalkan jejak aneh di benak Shafira. Seolah ada sesuatu besar yang akan terjadi, tapi ia belum tahu bentuknya. Dan ternyata, firasat itu benar. 2 hari kemudian, saat Shafira sedang mengecek inventaris dapur, Bunia datang dengan wajah serius. Kamu dipanggil lagi sama Pak Khalid. Sekarang. Jantung Shafira langsung berdetak lebih kencang. Ia buru-buru mencuci tangan, merapikan kerudung, dan bergegas menuju lantai atas. Di ruangannya, Khalid duduk di balik meja seperti biasa. Tapi hari itu, wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Bahkan ada sedikit senyum samar, hal yang sangat langka dari pria seformal dirinya. Duduk Shafira. Shafira duduk, mencoba tetap tenang meski hatinya ribut sendiri. Aku akan langsung ke intinya, ucap Khalid tanpa basa-basi. Aku ingin kamu menikah denganku. Shafira nyaris tersedak udara. Ia menatap pria itu, mencoba mencari tanda kalau ini cuma lelucon buruk, tapi wajah Khalid tetap tenang. Serius. Terlalu serius untuk disebut bercanda. Maaf, saya tidak mengerti, Pak. Suaranya nyaris berbisik. Aku butuh istri. Hanya sementara. 6 bulan sampai 1 tahun. Bukan karena cinta, tapi karena alasan bisnis. Penjelasan itu lebih membuat kepala Shafira pusing. Ia memandang Khalid seperti orang gila, tapi pria itu tetap menjelaskan dengan nada datar. Aku sedang dalam proses finalisasi kontrak bisnis dengan investor dari Timur Tengah. Mereka tradisional. Tidak percaya pada pria lajang yang sibuk membangun usaha restoran di luar negeri. Menurut mereka, pria serius adalah pria yang sudah menikah dan stabil. Khalid berdiri dan berjalan ke arah jendela, menatap keluar dengan tangan di saku. Biasanya, aku bisa memanipulasi data. Tapi tidak kali ini. Mereka akan datang langsung ke Jakarta. Akan mengadakan acara keluarga. Akan bertemu istriku. Dan disitulah Shafira masuk dalam rencana. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya, tidak banyak menuntut, dan bisa memainkan peran dengan baik. Oh, kamu orangnya. Kamu sudah bekerja di sini 5 tahun. Kamu tahu aturanku. Kamu bisa diandalkan. Shafira menelan ludah. Tenggorokannya kering. Dan setelah kontrak bisnis itu selesai, kita bercerai. Aku akan pastikan kamu dapat kompensasi yang layak. Rumah, uang, bahkan jika kamu mau membuka bisnis sendiri, aku bisa bantu. Shafira terdiam. Ini bukan tawaran biasa, ini gila. Kenapa saya? Kenapa bukan wanita lain yang lebih? Ia tak melanjutkan kalimatnya, tapi Khalid tampaknya mengerti maksudnya. Justru karena kamu bukan wanita lain, kamu bukan sosialita haus pamor, kamu pekerja keras, tidak neko-neko, dan kamu tidak akan berharap apapun selain apa yang dijanjikan di kontrak. Shafira menatap tangan di pangkuannya. Perasaannya kacau. Di satu sisi, ia tersinggung. Siapa Khalid hingga menganggap hidup orang bisa dibeli semudah itu? Tapi di sisi lain, ada suara kecil dalam hatinya yang bertanya, bagaimana kalau ini kesempatan? Uang itu bisa mengubah hidupnya. Ia bisa membawa ibu keluar dari rumah tua yang hampir roboh di kampung. Bisa membuka kafe kecil seperti mimpinya dulu. Tidak perlu lagi kerja 12 jam berdiri di balik meja kasir. Berikan saya waktu untuk berpikir, ucap Shafira akhirnya. Khalid mengangguk. 3 hari. Setelah itu kalau kamu setuju, kita langsung daftarkan ke KUA. Semuanya akan diurus oleh timku. Shafira berjalan keluar kantor dengan langkah gontai. Kepalanya penuh.
Hatinya berontak, tapi pikirannya realistis. Malam itu, ia duduk di balkon kecil kos-kosan bersama Rina, menatap langit Jakarta yang seperti biasa, kelabu dan jauh. Kalau kamu jadi nikah kontrak sama bos lo yang jutawan itu, lo bakal kaya dong. Celetuk Rina, setengah bercanda, setengah kagum. Syafira tidak tertawa. Aku nggak tahu, Rin. Ini bukan sekadar uang. Ini hidup. Pernikahan. Bahkan kalau pura-pura pun, rasanya tetap berat. Rina diam sejenak, lalu berkata pelan. Kadang, pilihan dalam hidup itu nggak ada yang benar-benar enak. Tapi kamu harus tanya diri kamu sendiri. Kamu siap menanggung akibat dari keputusan manapun yang kamu ambil. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tiba di Jakarta 5 tahun lalu, Syafira tidak tidur sama sekali. Hari itu langit Jakarta mendung, seolah ikut merasakan berat yang Syafira bawa di dadanya. Hujan rintik-rintik turun sejak pagi, dan sejujurnya, ia berharap hujan berubah jadi badai agar ada alasan membatalkan semuanya. Tapi sayangnya, hidup tidak seperti drama Korea. Tak ada badai besar yang datang menyelamatkan. Tak ada tokoh utama pria yang tiba-tiba sadar cinta sejatinya adalah sang pelayan sederhana. Yang ada hanya Syafira, berdiri di depan cermin dengan gaun putih sederhana. Wajahnya tanpa riasan berlebihan, dan dada yang penuh dengan rasa asing. Kamu cantik banget, Fir, bisik Rina, yang hari itu jadi saksi pernikahan. Syafira menatap pantulan dirinya. Cantik? Mungkin. Tapi ia merasa kosong. Ini bukan hari yang ia impikan sejak kecil. Tak ada bunga-bunga, tak ada senyum penuh cinta dari pengantin pria, tak ada pelukan haru dari ibunya. Semua serba formal, cepat, dan dingin. Pernikahan dilangsungkan di sebuah aula kecil mewah di Hotel Bintang 5. Hanya segelintir orang yang hadir. Pengacara, Bunia, 2 saksi, dan seorang penghulu yang tampak bingung karena suasana terlalu sunyi untuk sebuah pernikahan. Khalid datang mengenakan jas hitam, tampak rapi, dan seperti biasa, ekspresinya tak menunjukkan apa-apa. Ia hanya mengangguk ketika melihat Syafira, seolah ini pertemuan bisnis biasa, bukan momen sakral. Saat penghulu membaca ijab kabul, Syafira nyaris tidak bernapas. Ia mendengar suara Khalid tegas mengucap, "Saya terima nikahnya." Tapi semuanya terdengar seperti gema dari kejauhan. Tangannya gemetar saat cincin sederhana disematkan ke jari manisnya. Selesai. Hanya dalam waktu 15 menit, status hidupnya berubah. Dari pelayan restoran menjadi istri, secara hukum, meski hanya sementara. Tak ada cium tangan. Tak ada senyum saling memandang. Setelah itu, mereka langsung masuk ke mobil hitam yang membawa mereka ke apartemen, tempat mereka akan tinggal selama kontrak berlangsung. Apartemen Khalid berada di lantai atas gedung pencakar langit. Luas, modern, dan terlalu sunyi. Begitu pintu dibuka, Syafira hanya berdiri di ambang pintu, tak tahu harus masuk sebagai siapa. Mulai malam ini rumahmu juga, kata Khalid tanpa menoleh, membuka dasinya dan berjalan masuk. Syafira mengikuti pelan. Kamar saya di sebelah kiri. Kita tidak perlu sekamar, jawabnya cepat. Ingat, ini hanya formalitas. Kamu bebas menjalani hidupmu di sini selama kamu mematuhi kontrak. Dan kontraknya akan kutunjukkan setelah makan malam. Sudah disiapkan di ruang kerja. Suara Khalid selalu tenang. Terlalu tenang, bahkan saat membicarakan hal sebesar ini. Seolah hatinya sudah lama tak dipakai untuk urusan pribadi. Syafira hanya mengangguk, meski dalam hati ia ingin menjerit. Malam pertama sebagai istri, Syafira makan sendirian di dapur mewah yang lebih dingin dari ruang tunggu rumah sakit. Khalid di ruang kerja, sibuk menelepon entah siapa. Tidak ada sapaan, tidak ada percakapan ringan. Hanya 2 orang asing yang kini tinggal di satu atap karena urusan bisnis. Dan saat malam makin larut, barulah Khalid menunjukkan kontraknya. Ini perjanjian tertulis. Durasi maksimal 1 tahun. Tidak boleh jatuh cinta. Tidak ada hubungan fisik.
Aku akan memberikan uang tunjangan bulanan, dan kamu bisa tetap bekerja jika mau. Setelah kontrak selesai, semuanya berakhir. Kamu bebas. Shafira membaca setiap kalimatnya. Ada bagian yang membuatnya merasa seperti barang sewaan, tapi ia tahan. Ini pilihannya, bukan paksaan. Ia yang menerima. Kalau aku ingin pergi lebih cepat, tanyanya lirih. Kau bisa, asalkan tidak merusak citraku di depan publik. Dalam waktu dekat, akan ada acara dengan investor. Kita harus tampil sebagai pasangan suami istri yang bahagia. Shafira menandatangani kontrak itu dengan tangan yang dingin. Malam itu, ia tidur di kamar barunya. Luas, dingin, dan terlalu mewah untuk perempuan yang biasa tidur di kosan sempit berbau lembab. Ia memandangi langit-langit, lalu menutup mata perlahan. Tak ada air mata malam itu. Tapi bukan karena ia bahagia. Justru karena air mata itu sudah kering sejak keputusan dibuat. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan seperti mesin. Shafira bangun pagi, menyiapkan sarapan walau tahu Khalid jarang menyentuhnya, lalu berangkat kerja di restoran seperti biasa. Hanya sekarang, ia tak lagi bekerja sebagai pelayan atau manajer. Statusnya sudah berubah, istri pemilik restoran. Dan meskipun ia tak mengumumkannya, kabar itu menyebar lebih cepat dari sambal yang tumpah di dapur. Shafira, bos kamu tuh ganteng sih, tapi tega banget ya nikah diam-diam, bisik salah satu staf dapur sambil nyengir. Jangan-jangan kamu sekarang udah bisa ngasih diskon karyawan ke istri? Canda yang lain, Shafira hanya bisa senyum tipis. Senyum yang hambar, seperti teh tawar tanpa gula. Padahal, dalam hatinya ada perang yang tak kunjung reda. Ia tidur dan bangun dalam rumah yang terlalu mewah untuknya. Dengan pria yang terlalu asing, meski kini menyandang status suami. Tapi hidup terus berjalan. Shafira berusaha bersikap biasa. Di depan karyawan, ia tetap ramah dan profesional. Di rumah, ia menjaga jarak seperti yang disepakati dalam kontrak. Tapi tetap saja, kadang-kadang, hati tidak bisa dilogika. Seperti malam itu. Khalid pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak lelah, dasi dilepas asal, dan kemejanya setengah terbuka. Ia langsung duduk di sofa, menyalakan TV tanpa bicara sepatah kata pun. Shafira hanya memperhatikan dari dapur. Ada rasa ingin bertanya, ingin menyapanya, tapi ditahan. Ia menuang 2 gelas air putih, lalu membawanya ke ruang tengah. Minum bang. Ucapnya pelan, menyodorkan gelas. Khalid menoleh, tampak sedikit terkejut. Makasih. Dan anehnya, hanya satu kata itu saja. Makasih, bikin hati Shafira hangat. Aneh ya, betapa manusia bisa kekurangan kasih sampai satu ucapan sederhana. Terasa seperti pelukan. Capek ya? Tanyanya. Suara masih pelan. Khalid mengangguk. Ia menatap gelas, lalu berkata, hari ini klien dari Dubai itu datang. Mereka detail banget. Sampai jenis bunga meja makan pun harus sesuai adat mereka. Kalau boleh tahu, kenapa sih harus kamu yang urus semua? Kan kamu bisa tinggal di Arab sana, tinggal pantau dari jauh. Khalid diam, lama. Lalu ia menjawab, pelan, nyaris seperti gumaman, karena ini usahaku, warisan ayahku. Aku janji jaga dan kembangkan. Aku nggak mau sekadar jadi bos yang cuma duduk nyuruh orang. Shafira menatapnya. Untuk pertama kalinya ia melihat sisi lain dari Khalid. Bukan pengusaha kaya yang dingin, tapi seorang anak yang mencoba menepati janji pada ayahnya. Seorang lelaki yang ternyata juga punya beban. Ayah kamu pasti bangga sih, katanya tulus. Khalid mengangguk pelan. Aku harap begitu. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka ngobrol lebih dari 5 menit, tanpa membicarakan kontrak atau jadwal pertemuan investor. Dan untuk pertama kalinya juga, Shafira tertawa kecil saat Khalid menceritakan tentang saat ia mencoba masak nasi mandi dan malah gosong setengah panci. Hari-hari setelahnya jadi, aneh. Tapi aneh yang menyenangkan. Khalid mulai pulang lebih awal. Kadang mereka makan malam bersama. Kadang hanya duduk di balkon, masing-masing dengan kopi dan pikiran sendiri. Tapi ada kebersamaan yang tumbuh perlahan, walau tanpa kata. Suatu
Pagi, Khalid meninggalkan kertas kecil di meja makan. Good luck meeting Bunia hari ini. Kamu pasti bisa. Dan Syafira membacanya 3 kali, lalu menyimpannya di dompet. Hatinya mulai bertanya, kenapa aku senang? Lalu disusul pertanyaan lain. Bukankah ini cuma kontrak? Kenapa rasanya mulai nyaman? Syafira mencoba mengusir pikiran itu. Tapi semakin dihindari, semakin suara itu mengendap dan menumbuhkan akar. Dan pada suatu malam, saat mereka sedang duduk menonton TV, acara masak yang tidak begitu menarik, tiba-tiba Khalid berkata, "Kalau kamu bisa memilih hidup, kamu tetap mau kerja di restoran?" Syafira menoleh, sedikit bingung. Maksudnya? Kalau kamu bebas. Nggak perlu mikir uang. Nggak ada beban. Kamu mau jadi apa? Syafira tertawa kecil. Aku pengen buka kedai kopi kecil. Di pinggir kota, yang santai. Ada rak buku, ada taman kecil. Nggak gede-gede amat, tapi nyaman. Khalid tersenyum. Senyum yang jarang ia tunjukkan. Kedengarannya tenang. Dan kamu? Balik Syafira bertanya. Kalau kamu bisa milih, kamu masih mau nikah kontrak sama aku? Henning. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Lalu Khalid berkata, Liri, aku belum tahu. Dan malam itu, Syafira menyadari sesuatu, hati manusia tidak bisa dikontrak. Ia bebas, liar, dan kadang jatuh cinta tanpa izin. Hari-hari yang sebelumnya mulai terasa hangat, perlahan berubah menjadi abu-abu. Bukan karena hujan, bukan pula karena musim, tapi karena sesuatu yang tak terlihat, rasa yang tak bisa didefinisikan, namun nyata mengendap di antara mereka. Sejak percakapan malam itu, hubungan Syafira dan Khalid mulai terasa canggung. Ada jarak aneh yang entah datang dari mana. Khalid kembali pulang larut, seringkali tanpa kabar. Syafira mencoba tak berpikir macam-macam, tapi hatinya yang mulai lunak kini terasa sensitif. Ia mulai merasa rindu. Hal yang dulu tak pernah ia izinkan tumbuh. Dan disinilah semuanya mulai bergeser. Hari itu, restoran Nur Al-Kamar sedang ramai, karena salah satu investor besar dari Dubai datang bersama keluarga. Syafira, meski hanya sebagai istri kontrak, diminta tampil sebagai nyonya rumah. Ia mengenakan gamis hijau zamrud dan kerudung senada. Wajahnya dirias tipis oleh tim makeup yang biasa menangani acara-acara formal Khalid. Saat ia keluar dari ruang rias dan melangkah ke ruang utama, semua mata memandang. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan Khalid. Tatapan yang hampa. Tidak ada senyum, tidak ada decak kagum. Ia hanya mengangguk seperti biasa, lalu kembali berbincang dengan rombongan tamu. Syafira berdiri di sampingnya, mendampingi sebagai istri yang manis. Tapi senyumnya hanya topeng. Dadanya sesak, terutama ketika seorang wanita muda dari Dubai, bernama Safa, duduk sangat dekat dengan Khalid dan bercanda dalam bahasa Arab yang tak ia mengerti. Mereka sudah saling kenal lama, bisik Bunia. Safa anak dari partner bisnis lama Pak Khalid di Uni Emirat. Dulu sempat dijodohkan katanya. Tapi Khalid menolak. Syafira menoleh cepat. Dijodohkan? Bunia mengangguk. Iya, tapi nggak tahu kenapa batal. Walaupun begitu keluarganya masih deket banget. Dan, kabarnya, si Safa'a masih naksir. Perut Syafira mendadak mual. Ia tidak ingin tahu, tapi kini tak bisa berhenti memikirkan wanita cantik itu yang tertawa, lepas di samping suaminya. Dan malam itu, saat mereka pulang, Khalid seperti kembali menjadi dirinya yang dulu, dingin dan jauh. Safa, itu siapa sebenarnya? Tanya Syafira akhirnya saat mereka duduk di ruang tengah. Suaranya tenang, tapi penuh tekanan yang ditahan. Khalid menatapnya. Lama, lalu menjawab pelan. Teman lama, anaknya partner ayah, tidak penting. Kenapa kamu tidak cerita sebelumnya? Karena kamu istri kontrak. Tidak ada kewajiban bagiku untuk bercerita tentang masa lalu. Ucapannya tajam, tapi tidak marah. Justru terlalu logis, dan itu lebih menyakitkan. Syafira menggigit bibir bawahnya.
Ia ingin marah, ingin membanting sesuatu, tapi ia tahu itu akan sia-sia. Lalu, kalau nanti kamu memutuskan menikah sungguhan, dengan dia misalnya, kontrak kita selesai, kan? Khalid mengernyit. Kenapa kamu bertanya begitu? Karena aku bukan robot, Khalid. Aku bisa pura-pura di depan orang. Tapi di sini, Syafira menunjuk dadanya. Yang aku rasain gak bisa pura-pura. Keheningan menggantung. Lalu Khalid bangkit, berjalan ke balkon, punggungnya menghadap Syafira. Aku sudah kehilangan terlalu banyak orang karena keterlibatan emosi, ucapnya pelan. Ibuku, kakakku, dan terakhir, wanita yang aku pikir bisa jadi istri beneran. Semuanya meninggalkan luka, dan aku capek, makanya aku buat kontrak. Karena cinta itu menyakitkan. Syafira terdiam. Kalimat itu seperti pintu yang terbuka sedikit, menunjukkan luka lama yang Khalid simpan rapat-rapat. Tapi justru karena itu, hatinya semakin tergores. Kamu gak bisa selamanya lari dari luka, katanya lirih. Luka gak akan sembuh kalau kamu terus bungkus dan pura-pura lupa. Kadang, satu-satunya cara buat sembuh, ya buka lagi, rasain lagi. Habis itu, baru kamu bisa benar-benar pulih. Khalid tidak menjawab. Angin malam menerpa wajah mereka, membawa keheningan yang pekat. Malam itu Syafira tidur lebih awal, tapi matanya tetap terbuka hingga lewat tengah malam. Di luar, suara klakson sesekali terdengar. Di dalam, suara hatinya yang semakin bising. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya, apa aku hanya istri kontrak? Atau aku mulai mencintai pria itu sungguhan? Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Tipis, rapuh, dan kapan saja bisa pecah. Syafira menjalani hidup dengan dua wajah. Di depan orang-orang, ia tetap tampil sebagai istri yang hangat, menenangkan para investor, ikut dalam rapat-rapat penting restoran. Tapi di balik semua itu, hatinya compang-camping. Sejak malam terakhir mereka bicara serius, Khalid menjadi lebih diam. Bukannya marah, tapi seperti sedang mundur, menjauh dengan perlahan dan sengaja. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak tahu kenapa. 1 minggu kemudian, Syafira mendapat undangan dari Safa'a, makan siang bersama, di salah satu restoran rooftop milik jaringan hotel milik ayahnya di Jakarta. Undangan itu datang lewat pesan singkat yang sopan tapi terasa menusuk. Saya ingin mengenal Anda lebih dekat, sebagai wanita yang kini ada di sisi Khalid. Tentu, ini penting demi keharmonisan hubungan bisnis keluarga kami. Sampai jumpa, Syafira. Ia ingin menolak, tapi entah kenapa, hatinya justru mendorong untuk datang. Mungkin karena penasaran. Mungkin karena ingin tahu sebenarnya seberapa besar posisi dirinya dalam hidup Khalid. Restoran itu terlalu mewah. Pelayanannya terlalu sempurna. Dan Safa'a, seperti yang bisa ditebak, tampil anggun dengan abaya modern berwarna gading. Wajahnya seperti potret dari majalah Arab elit. Terima kasih sudah datang, ucap Safa'a, tersenyum dengan nada yang terlalu ramah untuk bisa dipercaya. Sama-sama jawab Syafira, menahan gugup. Tak butuh waktu lama sampai obrolan mereka mengarah ke inti. Kamu tahu Khalid dulu hampir menikahiku, ucap Safa'a, sambil memutar cangkir tehnya. Syafira menegang, tapi tetap tersenyum. Aku dengar begitu. Safa'a menatap tajam. Tapi dia menolak, karena dia masih belum bisa melepaskan luka lamanya. Kamu tahu kan, betapa rusaknya dia waktu itu? Dia pernah cerita sedikit. Jawab Syafira hati-hati. Dan, kamu pikir dia bisa mencintaimu? Setelah semua trauma itu? Pertanyaan itu menusuk. Syafira tak langsung menjawab. Ia menarik napas, lalu menatap Safa'a penuh percaya diri. Aku nggak tahu, tapi aku juga nggak peduli. Aku nggak ada di sini buat rebut dia dari siapapun. Aku ada karena dia sendiri yang minta. Dan aku nggak pernah berpura-pura. Safa'a tersenyum tipis. Jawaban yang bijak, tapi terlalu naif. Jangan berharap terlalu banyak dari cinta yang dibangun dari kontrak. Setelah pertemuan itu, Syafira pulang dengan hati yang penuh tanya.
Di kepalanya terngiang semua ucapan Safa, tapi yang paling menyesakan adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa menyangkalnya. Hubungan mereka memang dibangun dari kontrak. Lalu, apa haknya untuk berharap lebih? Malam itu, saat Khalid pulang, Syafira menunggu di ruang makan. Bukan untuk menyajikan makanan, tapi untuk menyajikan kejujuran. Aku ketemu Safa'ah hari ini, ucapnya tanpa basa-basi. Khalid berhenti melepas jasnya. Kenapa nggak bilang dulu? Karena aku tahu kamu pasti akan nyuruhku nggak usah pergi. Henning. Lalu Khalid duduk, menatapnya lurus. Dia bilang kamu pernah hampir menikahinya, dan kamu masih belum bisa sembuh dari masa lalu. Khalid memejamkan mata sejenak. Aku nggak suka orang lain membicarakanku. Dan aku nggak suka jadi orang yang selalu dikasih tahu setengah-setengah. Kata-kata itu menggantung di udara. Lalu, untuk pertama kalinya, Khalid membuka semua. Tentang cintanya dulu pada wanita bernama Aisyah, seorang mahasiswi Indonesia yang ia temui di Dubai. Tentang betapa mereka hampir menikah. Tentang kecelakaan yang merenggut nyawa Aisyah sebulan sebelum hari pernikahan mereka. Dan tentang rasa bersalah yang terus membekas karena hari itu, Khalid sedang bertengkar hebat dengannya. Aku selalu merasa kalau aku yang menyebabkan kematiannya, ucap Khalid lirih. Itulah kenapa aku buat kontrak, biar nggak ada yang terluka lagi. Syafira mendengarkan, menahan air mata yang hampir jatuh. Luka kamu bukan alasan buat terus menghukum dirimu sendiri, Khalid, atau menghukum orang lain yang mungkin tulus mencintaimu. Termasuk kamu? Tanya Khalid, suara nyaris berbisik. Syafira terdiam, tapi matanya sudah menjawab lebih dulu. Lalu, dengan suara yang hampir patah, ia berkata, aku nggak tahu kapan persisnya, tapi ya, aku jatuh cinta sama kamu. Dan untuk pertama kalinya, Khalid tidak tahu harus berkata apa. Malam itu mereka tidak saling bicara lagi. Tapi ketika Syafira masuk ke kamarnya dan menutup pintu, air mata yang ia tahan akhirnya jatuh. Karena jatuh cinta paling menyakitkan adalah ketika kamu tahu. Itu mungkin tidak akan pernah dibalas. Waktu berjalan lambat setelah malam itu. Setiap menit terasa seperti menunggu bom meledak, tegang, tak pasti, dan menyakitkan. Khalid semakin diam. Bukan karena marah. Justru karena ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Sejak Syafira mengatakan bahwa ia mencintainya, dunianya berubah. Bukan karena dia tidak pernah menyadari rasa itu ada, tapi karena selama ini ia menolak untuk menghadapinya. Dan Syafira? Ia mulai lelah menunggu. Lelah menebak-nebak apakah cintanya akan dibalas atau hanya jadi beban bagi pria yang tidak pernah siap membuka hati lagi. Hari itu, Syafira datang ke restoran lebih pagi dari biasanya. Ia ingin mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan, tapi justru mendapati sesuatu yang membuat dadanya kembali sesak. Di meja ruang VIP ada 2 cangkir kopi yang masih hangat, dan di sampingnya, scarf milik Safa'ah. Nona Safa'ah datang pagi-pagi. Sekali, ucap salah satu pelayan. Katanya cuma sebentar, tapi tadi sempat tertawa-tawa sama Pak Khalid di sini. Syafira mengangguk pelan, lalu melangkah masuk ke dapur. Tapi bukan untuk bekerja. Ia membuka loker pribadinya dan mengeluarkan amplop putih besar. Kontrak pernikahan yang selama ini ia simpan. Tangannya bergetar. Tapi ia tahu ini harus dilakukan. Malam harinya Khalid pulang dan langsung mendapati Syafira duduk di ruang tengah, mengenakan pakaian sederhana dan tanpa riasan. Di meja, ada kontrak yang sudah dibuka. Tanda tangan Syafira jelas di sana, dengan satu tambahan. Keterangan kecil bertulis tangan. Saya memutuskan untuk mundur sebelum perasaan ini menghancurkan saya lebih dalam. Khalid mematung. Apa maksudnya ini? Syafira menatapnya, mata sudah berkaca-kaca. Tapi ia tetap tenang. Aku capek, Khalid. Aku udah jujur. Tapi kamu terus diam, terus menjauh. Aku nggak minta kamu cinta balik. Aku cuma pengen tahu, apakah aku layak diperjuangkan atau tidak. Tapi kamu bahkan nggak pernah memberi aku kejelasan. Syafira.
Dulu kamu bikin kontrak buat lindungi hatimu, tapi sekarang aku harus melindungi hatiku juga. Khalid mengepal tangannya. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi semuanya seperti lumpuh. Hanya satu kalimat yang keluar. Kamu serius mau pergi? Syafira tersenyum pahit. Aku nggak tahu harus tinggal di rumah ini buat apa lagi. Ia berdiri, mengambil koper kecil yang sudah siap di sudut ruangan. Tak ada drama, tak ada tangis histeris. Hanya keheningan yang menusuk. Saat ia sampai di ambang pintu, Khalid masih berdiri di tempat yang sama, membisu. Dan Syafira tahu kali ini ia benar-benar sendiri. Hari-hari berlalu. 3 hari. 5 hari. Seminggu. Khalid mengira ia akan lega setelah Syafira pergi. Tapi yang ada justru kekosongan. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan denting sendok di atas cangkir pun terdengar. Seperti gema. Ia baru sadar. Semua yang tadinya ia pikir cuma peran dari Syafira sebagai istri kontrak. Ternyata adalah rumah yang diciptakan oleh keberadaannya. Ia merindukan suara langkahnya, senyum paginya, kehangatan yang pelan-pelan membekukan, dingin di hatinya. Dan saat ia menemukan pot kecil berisi tanaman mint yang biasa dirawat Syafira di balkon, dengan secarik kertas bertuliskan, "Jangan lupa disiram. Katanya kamu suka aroma segar, kan?" Khalid akhirnya jatuh. Duduk, diam. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menangis. Di kosan sederhana yang disewa dengan sisa uang tabungannya, Syafira menjalani hari-hari baru. Ia mulai melamar pekerjaan lagi. Bukan sebagai manajer restoran besar, tapi sebagai pelayan. Dari awal. Lagi, ia tidak menyesal. Cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan jati dirinya. Dan ia telah memilih. Lebih baik sakit karena kejujuran, daripada terus hidup dalam kepalsuan. Tapi meski begitu, hatinya tetap menanti. Menanti keajaiban yang entah akan datang atau tidak. Dan saat hujan pertama bulan itu turun, mengetuk jendela kecil di kamar kosnya, Syafira menatap langit malam dan berbisik pelan, "Kalau kamu memang ditakdirkan untukku, kamu pasti datang lagi." Beberapa luka memang butuh waktu, tapi ada luka yang justru baru terasa sakitnya saat sumbernya sudah pergi. Khalid duduk di ruang kerjanya, di balik jendela kaca besar yang menghadap kota Jakarta. Lampu-lampu gedung menyala seperti bintang yang gugur ke bumi. Tapi tidak satu pun dari cahaya itu bisa menenangkan hatinya yang gelisah. Sudah 2 minggu sejak kepergian Syafira. 2 minggu sejak rumah itu kehilangan tawa, aroma masakan, dan kehadiran yang diam-diam telah menjadi pusat gravitasi dalam hidupnya. Awalnya Khalid mencoba bersikap biasa, menyibukkan diri dengan bisnis, rapat, dokumen, apapun yang bisa mengisi kekosongan. Tapi tetap saja, setiap pulang ke rumah, suara sepi menyambutnya lebih nyaring dari apapun. Dan hari itu, dia menyerah. Dia menyuruh sopirnya libur dan mengemudikan mobil sendiri ke kawasan kecil di pinggiran Jakarta, tempat Syafira menyewa kamar kos. Dia tahu dari Bunia, yang tanpa sengaja melihat aplikasi lowongan kerja terbuka di restoran mereka dengan nama pengunggah. Syafira WIA tidak tahu apa yang akan dikatakan, tidak tahu bagaimana caranya meminta maaf atau memulai ulang. Tapi yang ia tahu, ia tidak bisa membiarkan perempuan itu berjalan sendirian lagi setelah semua yang ia beri. Dan sesampainya di gang sempit itu, di depan bangunan kos 2 lantai, Khalid berdiri seperti orang asing. Menatap pintu kayu bercat biru pudar yang tampak rapuh tapi penuh harapan. Ia mengetuk pelan, tidak ada jawaban. Mengetuk lagi, masih hening. Saat ia hendak menyerah, pintu terbuka. Bukan Syafira, melainkan tetangganya, seorang wanita paruh baya, berkerudung ungu. "Oh, cari Vira ya?" tanyanya ramah. "Dia baru aja keluar, Mas. Mungkin ke taman belakang. Sering duduk sendiri di sana kalau sore." Khalid mengangguk. Hatinya berdebar. Ia melangkah perlahan, mengikuti arah yang ditunjukkan, hingga akhirnya sampai di taman kecil yang dipenuhi bunga kertas dan bangku-bangku kayu tua. Dan di sana, duduk seorang perempuan dengan gamis sederhana,
Rambutnya diselipkan rapi di balik kerudung krem. Matanya menatap langit. Tangannya menggenggam buku catatan kecil. "Shafira, aku pikir kamu nggak akan datang," ucapnya pelan, tanpa menoleh. Khalid berdiri di belakangnya, seperti tak yakin harus duduk atau berdiri. "Aku pun pikir begitu," jawabnya jujur. "Tapi ternyata, aku nggak bisa nggak datang." Shafira menutup bukunya dan akhirnya menoleh. Matanya lelah, tapi tenang. "Kamu datang karena kesepian, atau karena cinta?" Pertanyaan itu tajam. Dan Khalid tahu, dia tidak bisa lagi memberi jawaban setengah-setengah. Selama ini, aku pikir kontrak bisa menyelamatkanku dari rasa sakit. Tapi ternyata, aku salah. Yang benar-benar menyakitkan justru kehilangan kamu." Ia mendekat, duduk di samping Shafira. Suaranya lirih, tapi tulus. "Dulu aku kehilangan orang yang aku cintai, dan aku pikir aku akan hancur. Tapi ternyata, aku masih hidup, masih bisa merasakan. Dan sekarang, aku sadar, aku nggak boleh terus lari. Karena ternyata, yang aku takutkan bukan luka, tapi kebahagiaan yang mungkin akan aku sia-siakan lagi." Shafira menghela napas panjang. Matanya memandang lurus ke depan. "Kamu tahu kenapa aku pergi?" Khalid mengangguk pelan. "Karena aku diam." "Bukan cuma itu," katanya. "Karena aku ingin tahu apakah cinta layak diperjuangkan meski sendirian. Dan ternyata, aku layak. Aku kuat. Aku bisa hidup tanpamu." Kalimat itu menyakitkan. Tapi Shafira melanjutkan. "Tapi itu bukan berarti aku nggak berharap kamu datang." Hening. Angin sore berembus perlahan. Khalid menunduk. Lalu ia mengeluarkan sebuah dokumen dari dalam map kecil yang ia bawa. "Ini," katanya sambil menyerahkan kertas itu. "Aku udah robek salinan kontrak di rumah. Tapi aku cetak satu salinan lagi. Bukan untuk kita tanda tangani, tapi untuk kita bakar bersama." Shafira memandangnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kalau kamu bersedia, aku mau menikah sama kamu. Beneran. Tanpa kontrak. Tanpa kebohongan. Tanpa luka yang disembunyikan. Aku nggak janji kita akan bahagia terus. Tapi aku janji, aku akan tinggal dan hadapi semuanya sama-sama." Dan kali ini, Shafira tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum. Senyum yang perlahan pecah menjadi air mata. Sore itu, di taman kecil, tanpa saksi, mereka membakar kontrak pernikahan mereka yang lama. Abu kertas itu terbang bersama angin, membawa pergi semua luka dan keraguan. Yang tertinggal, hanyalah dua orang yang akhirnya memilih untuk pulang. Tanpa paksaan, tanpa perjanjian, hanya cinta. Setelah semua yang terjadi, Shafira menyadari satu hal. Cinta yang sebenarnya tidak datang dalam bentuk bunga, janji manis, atau pesta mewah. Cinta hadir dalam bentuk kehadiran, dalam bentuk keberanian untuk tinggal, bahkan ketika keadaan tidak sempurna. Dan Khalid, pria itu akhirnya belajar bahwa cinta bukan sesuatu yang bisa diatur lewat kontrak. Ia bukan kesepakatan bisnis yang harus menguntungkan dua pihak, tapi sebuah keberanian untuk memberi, tanpa hitung-hitungan. Pernikahan kedua mereka digelar dengan sederhana. Di halaman belakang restoran Nur Al-Kamar, di bawah pohon zaitun yang dulu ditanam Khalid sebagai simbol harapan. Tidak ada undangan VIP, hanya keluarga kecil dan sahabat-sahabat yang tahu bahwa hari itu bukan sekadar pesta, tapi babak baru yang lahir dari luka dan keteguhan hati. Shafira mengenakan kebaya putih, sederhana. Khalid berdiri di sisinya, kali ini tanpa ragu. Dengan mahar sebuah buku catatan, berisi mimpi-mimpi yang ingin kita wujudkan bersama. Ucapnya saat ijab kabul, tamu-tamu menahan haru. Dan saat akad selesai, Khalid memeluk istrinya yang kini benar-benar menjadi miliknya. Bukan karena perjanjian, tapi karena pilihan. Hari-hari mereka setelah itu bukan selalu mudah. Ada saat-saat Khalid masih bersikap terlalu kaku. Ada masa ketika Shafira merasa tidak cukup mampu.
Tapi perbedaannya kini adalah mereka saling bicara, saling mendengarkan, dan, yang terpenting, saling memilih setiap hari. Restoran Nur Al-Kamar kini tidak hanya dikenal karena rasa makanannya yang autentik, tapi juga karena suasananya yang hangat. Pelanggan sering melihat manajer perempuan tersenyum lebar sambil menyapa tamu, dan pemilik restoran yang kini lebih sering turun langsung ke dapur. Dan di antara hiruk-pikuk itu, ada secarik kertas yang selalu terpajang di papan pengumuman staf. Dalam hidup, kamu bisa memilih untuk lari dari rasa sakit, atau berjalan bersamanya sampai kamu menemukan rumah. Aku memilih yang kedua. Shafira menuliskannya sendiri, karena ia tahu rumah tidak harus berupa tempat. Kadang, rumah adalah seseorang, dan kini ia sudah menemukannya. 1 tahun kemudian, tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka, Khalid membawa Shafira ke balkon rumah kecil mereka di Depok. Di sana, ia memperlihatkan pot kecil berisi tanaman mint yang dulu pernah hampir layu. Tahu nggak kenapa aku simpan ini? Tanyanya sambil mengelus daunnya. Shafira tersenyum. Karena kamu nggak pernah suka kehilangan. Khalid menggeleng. Karena ini pengingat bahwa bahkan yang nyaris mati pun bisa hidup lagi, asal dirawat dengan sabar. Shafira menggenggam tangannya. Hujan gerimis mulai turun pelan. Tapi mereka tetap di sana, berdua, di bawah langit yang pernah menyaksikan luka mereka, dan kini menyaksikan cinta mereka yang tumbuh, tak sempurna, tapi nyata. Dan itu lebih dari cukup. Tamat.